nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, langsung aja ya. Ummu Ibrahim, silakan. Nah, Ustaz, sebelumnya nanti Ana minta maaf, habis Ana baca Ana ada uzur Ustaz, yang nggak bisa Ana tinggalkan. Iya, enggak apa-apa. Jidan Ustaz. Ana Iya, baca enggak Ustaz. apa-apa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadisu at-tasi'atu wa at-thalathun wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillaha bihi khairan yusib minhu rawahul Bukhari Man yuridillahu. Man man yuridillahu. yuridillahu dhammah Ustaz, kenapa Anda baca fathah? Nah, man Ya. yuridillahu bihi khairan yusib minhu rawahul Bukhari. Asyarhu qawluhu yusib quri'at biwajhaini bi fathil sadi yusab wa kasriha yusib wa kilahuma sahihun. Amma yusib minhu fal ma'na annallaha yuqaddiru alaihi al-masaiba hatta yabtalihi biha. Hatta Ayat yabtaliyahu. hatta yabtaliyahu biha. Ya, Ustaz. Kemudian Iya, ayas biru am ya Ustaz. Ya, teruskan. Ayas biru. Ayas biru am yudjiru. Yatjar. Yatjaru. Yabjaru. Yadjaru ya Ustaz, bukan Iya, itu ya. Bukan iya, selasi maghrib ya Ustaz. Selasi. Wa amma yusab minhu fahiya a'ammu. Ay yusabu minallahi wa min ghairihi. Walakinna hadzal haditsa al-mutlaqa muqayyadun bil ahaditsil ukhra allati tadullu ala annal murada man yuridillahu bihi khairan fayasbiru wa yahtasibu fayusibu Allahu minhu hatta yabluwahu. Amma idza lam yasbir fa innahu qad yusabul insanu bibalaya katsiratin wa laisa fihi khairun wa lam yuridillahu bihi khairan fal kuffaru yusabuna bimasaiba katsiratin wa ma'a hadza yabquna ala kufrihim hatta yamutu alaihi. Yabqauna. Yabquna Yang bakia yabqa. wa ma'a hadza yabquna ala kufrihim hatta yamutu alaihi wa haula'i bila syakkin lam yuridillahu bihim khairan lakinnal murada man yuridillahu bihi khairan fayusibu bihi fayusbiru ala hadhil masaibi fa inna dzalika minal khairi lahu li'annahu sabaqa annal masaiba yukafirullahu biha dzunuba wa yakhuttu biha al-khotoya wa minal ma'lumi anna takfiradz dzunubi was sayyiati wa khattal khotoya la syakka annahu khairun lil insani li'annal masaiba ghayatun ma fiha annaha masaib. Goyatu ma itu mudhof. Li'annal masaiba ghayatu ma fiha annaha masaibun dunyawiyun. Masaibu. Iya Ustaz, gak boleh ditanwin ya. Afwan Ustaz. Annaha masaibu dunyawiyatun tazulu bil ayyami kullama madhatil ayyamu khaffat 'alaikal musibatu. Lakinna 'adzabal akhirati baqin wal
Wa'iyadu billahi. Fa'idha kafarallahu anka bihadihil masaiba sara dhalika khairan laka. Hadhihi masaibi bihadhihi Bihadihil masaibi. masaibi. Ada al, Ustaz. Fa'idha kafarallahu anka bihadihil masaibi sara dhalika khairan laka. Baik, biar artikan dulu ya. Nah, Ustaz. Dan di hadis ke-39 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, maka ditimpakan kepadanya musibah gitu, Ustaz. Iya, jadi kalau kalau membaca Yusuf berarti maka Allah akan menimpakan ujian untuknya. Kalau dibaca Yusuf, maka dia akan ditimpa ujian dari Allah dan dari selain Allah, dari makhluk-makhluk yang lainnya. Ini maknanya sama. Dia akan ditimpa ujian dari Allah. Bisa juga seperti itu. Kilahuma sahihan. Kemudian syarahnya, qauluhu perkataan Yusuf itu bisa dibaca dengan dua keadaan. Yang Iya, pertama dua. dengan memfathahkan shad maka menjadi Yusuf, dan mengkasrohkan shad menjadi Yusuf, dan dua-duanya adalah betul. Iya. Amma Yusuf, adapun kata Yusuf maka maknanya adalah Allah menetapkan Entah. musibah-musibah atasnya sehingga dia teruji dengannya. Sehingga Allah menguji dia dengannya. Sehingga Allah menguji ia dengannya. Apakah dia bersabar ataukah tidak ya Ustaz? Iya, tidak bersabar. Dan dojar itu lawan dari sabar. Mm-mm. Apakah dia bersabar atau tidak gitu ya. Apakah dia bersabar atau tidak? Adapun makna Yusuf minhu, maka dia lebih umum. Maksudnya dia bisa ditimpa musibah dari Allah maupun selain dari Allah. Iya, dari makhluk ya. Bisa jadi diganggu, dicela, dihina. Ini kan musibah juga dari orang lain. Dari selain Allah. Walakin akan tetapi hadis yang bersifat mutlak ini diikat dengan hadis-hadis yang lain yang Ya, menunjuk muqayyad itu dia diikat atau dibatasi ya, dibatasi atau diikat, takkid, dengan dibatasi. hadis-hadis yang lain. Ya, dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian al-muradu yang menunjukkan bahwasanya maksud dari siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, maka dia akan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Nah, ini takkidnya ya. Takkidnya ini bersabar dan mengharap pahala ya. Baru dikatakan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada orang tersebut ketika ditimpa musibah, ketika dia bersabar dan ihtisab. Ini takkidnya namanya ya, pembatasannya. Terus Oleh karena itu, Allah akan menimpakan musibah kepadanya sehingga sehingga dia teruji dengannya gitu ya Ustaz. sehingga Allah menguji dengannya. Atau sehingga Allah mengujinya. Menguji dengan musibah tersebut ya Ustaz. Iya, ini bisa dengan ya beluahu bihi ya atau biha dengan musibah-musibah tersebut atau dibuang saja nggak apa-apa, sudah maklum maknanya. Sehingga Allah akan menguji dia. Yang jelas di sini untuk makna takkid kan hadisnya kan umum. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang maka Allah akan menguji. Nah, ini kan umum. Tapi ini dibatasi dengan hadis yang lain yaitu kalau dia bersabar dan ihtisab maka Allah menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Kalau dia tidak bersabar dan tidak ihtisab maka ini di luar dari hadis ini. Keluar dari hadis ini. Terus amma adapun jika seorang itu diuji dengan banyak musibah,
Adapun jika seseorang itu diuji Dia dengan tidak banyak bersabar. musibah, tetapi dia tidak walaisa fihi khairun, dan tidak ada Adapun kebaikan. jika dia tidak bersabar, amma idzalam yasbir, adapun jika dia tidak bersabar, Mm-mm. Ketika seseorang itu diuji dengan banyak musibah dan dia tidak bersabar, berarti Allah tidak eh, hmm, menghendaki dia dengan kebaikan, tidak menghendaki tidak ada kebaikan pada untuknya. orang tersebut kebaikan ya. Mm-mm. Laisa fihi, tidak ada pada orang tersebut pada dia kebaikan. Dan Allah tidak menginginkan kebaikan kepadanya. Berarti jika seseorang itu ditimpa musibah dan dia tidak bersabar, berarti tidak ada kebaikan untuknya ya Ustadz. Dan Allah Ya, juga tidak menginginkan kebaikan untuknya. dua, tidak ada kebaikan pada orang itu dan juga Allah tidak menginginkan kebaikan pada orang itu. Nauzubillah min dzalik. Ini kalau nggak sabar tapi ya, kalau bersabar insya Allah dapat yang hadis masuk dalam hadis di atas. Kalau bersabar dan mengharap pahala. Terus fal kufar, Adapun orang-orang kafir itu ditimpa dengan banyak musibah, akan mm-mm, tetapi mereka tetap pada kekafiran mereka sampai mereka mati. mm-mm. Wahaulai bila syakin, dan dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak dikehendaki, Iya, tidak mereka tidak dikehendaki dihindari kebaikan. kebaikan atas mereka. Mm-mm. Allah tidak Lakinnal ya Allah tidak menginginkan kebaikan pada mereka gitu ya. Terus lakin al murad, eh, yang dimaksud yang dimaksud bahwa Allah itu menghendaki kebaikan, ya Ustaz. iya. Adapun yang diinginkan, yang dimaksud dengan hadis Allah menginginkan kebaikan kepada seorang adalah Adalah Allah menguji dia, Allah menguji dia dan fayas biru, dan dia dia bersabar. bersabar musibah-musibah tersebut. Mm-mm. Terus fa'inna Maka dzalika, jadinya itu adalah kebaikan untuknya. mm-mm. Adalah Li'annahu sabaqa karena sungguhnya mm, karena sesungguhnya seperti yang telah dijelaskan bahwasanya mm, musibah-musibah itu, musibah-musibah tersebut, apa ini, yukafirullahu, Allah menebusnya dengan dosa. Maksudnya menghapus dosa-dosa ya Ustaz. karena sungguhnya sebagaimana penjelasan yang telah terdahulu, musibah-musibah itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dengan sebab musibah-musibah tersebut. Mm-mm. Wahatta dan menghapus Menghapus kesalahan-kesalahannya. ya dengan musibah tersebut ya kan hadis yang sebelumnya kan tidaklah seorang muslim yang dia ditimpa kecapean, ditimpa kelelahan, ditimpa bahkan duri yang menusuknya pun itu menjadi penghapus dosa baginya. Mm. Nah, kemudian Hmm. dan telah diketahui bahwasannya eh, apa ini, penghapusan dosa dan kesalahan itu termasuk Hmm. kebaikan. Apa ini Ustaz? Dan sudah diketahui Menghapus bahwasannya penghapusan dosa dan kesalahan, keburukan keburukan, dengan dan juga penghapusan dosa kesalahan tidak dilakukan lagi, bahwasanya itu merupakan kebaikan kebaikan. untuk manusia. Iya, jadi tidak diragukan lagi. Maksudnya penghapusan dosa ini kebaikan buat kita kan, dihapuskan dosa-dosanya kebaikan. Ini nggak ragu lagi ya. Terus, Dikarenakan musibah-musibah itu bagaimanapun keadaannya, sesungguhnya adalah musibah dunia yang akan hmm, hilang bersama tazulu bil ayam, bersama berlalunya hari-hari. iya. Terus, Ulama, kemudian setiap berlalunya hari-hari, maka semakin ringanlah apa yang menimpa dia. mm-mm. Lakinna azab al-akhirati baqa, akan tetapi azab di akhirat Masih. itu kekal, wal billah. Terus, faida Allah, kafarallahu. apabila Allah itu mengampuni dosa-dosamu dengan dikarenakan musibah-musibah ini, sorodzalika khairan laka, maka hal itu menjadi baik untukmu. Nah, jadi di sini kalau kita ditimpa musibah,
itu kan dosa kita terhapus. Nah, ini lebih baik bagi kita. Kenapa? Karena kalau dosa kita masih tetap ada, nanti di akhirat sisanya lebih parah. Kalau di dunia kita kena musibah, paling nanti akan hilang dengan berlalunya hari-hari. Ya, semakin hari berlalu semakin hilang dosa musibah tersebut. Dan dosa kita hilang juga. Tapi kalau kita tidak terima musibah, dosa kita tetap, ini azabnya di neraka lebih parah. Maka ketika seorang terima musibah di dunia, ini kebaikan untuknya. Karena dia nggak akan bisa menanggung apa sedihnya, sakitnya atau pedihnya siksa di akhirat nanti yang disebabkan dosa yang tersebut. Kalau di dunia kena musibah paling goyatu mafiha annaha ibu dunia. Kalau cuma di dunia ini musibahnya paling puncak-puncaknya cuma musibah dunia saja akan hilang dengan berlalunya hari-hari. Adapun kalau di akhirat kalau dosa kita masih ada, ya naudzubillah kita nggak bisa menahannya ya. Maka ketika saat kita musibah di dunia ini kebaikan untuk orang tersebut. Mungkin kalau disuruh milih, kamu pengen di mana? Pengen disiksa di dunia atau di neraka atau di akhirat? Pasti pilihnya bisa di dunia. Nah, di dunia ini yaitu dengan musibah-musibah itu. Dengan musibah-musibah tersebut dihapuskan dosa-dosa kita. Tapi tadi dengan Amin. takkid, ya dengan takkid, sabar dan ihtisab ya. Ini takkidnya. Masya Allah. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Baik, berikutnya. Assalamualaikum. Salam. Baik, berikutnya. Yang kedua siapa ini ya? Bentar. Yang kedua Ibu Lesma. Yang menggantikan Ibu Lesma siapa ini ya? Belum ada yang menggantikan Ibu Lesma. Coba Ustaz. Siapa ini? Mohonlah. Kamu, hola, silakan. Bismillah. Ada al-hadis al-arba'un. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidhurin asobahu fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Fi hadzal hadisi tahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-insana an Hola pelan-pelan bacanya. fi hadzal hadisi nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam annal al-insana an yatamannal mauta lidurrin nazala bihi wa dzalika annal insana rubbama yanzilu bihi durrun ya'jizu anit tahammuli wa yat'abu wa yatamannal mauta yaqulu ya rabbi amitni sawa'un qala dzalika bilisanihi aw biqalbihi fanahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an zalika faqala la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi faqad yakunu hadha khairan lahu walakin idza usibta bidurrin faqul Allahumma a'inni ala sabri alaihi hatta yu'inaka Allahu fatasbiru wa yakunu laka khairan amma anta tamannal mauta fa anta la tadri rubbama la yakunul mautu syarron alaika la yahsulu bihi rohatan laisa kullu mautin Ustaz La ya, bihi. ya apa Ustaz ya Rahatan apa rahatun? Yahsulu itu lazim dia. ya hasala yahsulu la yahsulu bihi rohatun laisa kullu mautin rohatun kama qala syairu laisa min ma Mautin laisa kullu mautin rahatan. oh ya rohatan ya barak laisa Ustaz Iya, harus dibaca rahatun. laisa Terus kullu mautin rohatan kama qala syairu laisa man mata fastaroha bimaitin ya Ustaz iya bimaitin. innamal maitu mayitul ahya Saya yang tadi yang setelahnya saya Ustaz
Oh, setelahnya anti. Sekarang Iya, lagi jadi dibaca. biar nyambung aja Ustaz, maksudnya biar nyambung sama kalimat sebelumnya. Al-insanu Lanjut atau rubbama. artikan dulu Ustaz? Kenapa? Lanjut Langsung atau dibaca aja. artikan dulu? Dibaca aja semuanya, dibaca semuanya. Al-insanu. Ya. Al-insanu rubbama yamutu fayamutu ila uqubatin wal iyadu billahi wa ila azabi qabrin wa idza baqiya fid dunya farubbama yusta'tabu wa yatubu wa yarji'u ila Yasta'tibu. apa Ustaz? Yasta'tibu. 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 Oh, dikira Ista'tiba. ini, dikira majhul. Enggak, Farubbama yasta'tibu. ya, farubbama yasta'tibu wa yatubu wa yarji'u ila Allahi fayakunu khairan lahu. Fa idza nazala bika dharrun fala tatamannal mauta wa idza kana rasulu alaihi salatu wassalamu naha an yatamannal insanul mauta lidurril ladzi nazala bihi. Fa kaifa biman yuqtalu nafsuhu idza nazala bihi. Yaktulu. Yaktulu. Yaktulu nafsahu. Oh, seseorang yang bunuh dirinya. Biman yaktulu nafsahu. Yaktulu nafsahu idza nazala bihi dhurru kama yujadu min ba'dil hamqa min ba'dil Ya. hamqal ladzina idza nazalat bihimul madaiqu khanaqu anfusahum aw naharuha aw akalu summan aw ma asbaha dzalika fa innaha ulai irtahalu min azabin ila ashadda minhu falam yastarihu lakin waliyadu billah intaqalu min azabin ila asyaddin apa asyadda Ustaz kayak Ya, atas asyadda. Asyadda. min azabin ila asyadda li'anna alladhi yaqtalu nafsahu yu'adzibu bima qatala bihi nafsahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan kama ja'a dzalik. Apa Li'anna Ustaz? alladhi yaktulu. Li'anna alladhi yaktulu bukan yaktalu. Li'anna alladhi Iya, pelan-pelan makanya bacanya santai aja. li'anna alladhi apa Ustaz? Yaktulu. Oh Antum baca yaktalu tadi, anti bacanya yaktalu. iya, iya. Li'anna alladhi yaqtulu nafsahu yu'adzibu bima qatala bihi nafsahu fi nari jahannama. Yu'adzabu itu dimajuhulkan. Iya Yu'adzabu, Ustaz. Iya. yu'adzibu. Oh, iya deh. Kalau Li'anna dimajuhulkan, alladhi yaqtulu nafsahu yu'adzabu bima qatala bihi nafsahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan. Kama ja'a dzalika 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam in qatala nafsahu bihadidatin khon khonjarin au sikinin au mismarin au ghairi dzalika fa innahu yaumal qiyamati fi jahannama yat ta'ina yata'anu Ustaz. Nah, ini fathah ya, Ustaz. perhatikan kalau Yata'anu. yang ya fiil 3 huruf yang huruf lam fiilnya, ain fiilnya huruf huruf halki. Oh ya huruf halkiyah. Wazannya Tadi fa'ila yaf'alu. Iya, yata'anu. iya. Fi jahannama yata'anu nafsahu bihadhil hadidatil lati qatala biha nafsahu. Wa in qatala nafsahu bisummin fa innahu yatahassahu fi nari jahannama. Wa in qatala nafsahu bitaraddi min jabalin fa innahu yunsabu lahu jabalun fi jahannama yataradda minhu abadal abidina wa halumma jarron. Fa aqulu idza kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu naha an yatamannal insanul mauta lidurril ladzi nazala bihi fa inna a'zama min zalika an yaqtalal insanu nafsahu. Qatala yaktulu. Oh ya demi Allah. An yaktulal insanu nafsahu wa yubadirullaha binafsihi nas'alullahal afiyah. Sudah Ustaz? Udah. Saya diartikan. Hadis ke-40 dari Anas. Ini saya coba Ustaz, baru dadakan nanti. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang dari kalian mengangan-angankan kematian karena keburukan yang menimpanya.
Apabila karena kesulitan yang menimpa dia atau kesulitan, kesulitan doron. ya, kesulitan atau kepayahan. Karena kesulitan atau kepayahan yang menimpanya. Apabila dia memang mesti terjadi, maka katakanlah gitu ya Ustaz. La Ya, Buddha. kalau memang dia harus fa'il, dia harus Ya, melakukan itu, harus ya. mengatakan itu, Mm-mm. maka katakanlah, Ya. Jika memang harus terjadi si pelaku tersebut, maka katakanlah, ya Allah, hidupkanlah aku yang selama hal tersebut, hidup tersebut baik bagiku, dan wafatkanlah aku apabila selama wafat tersebut baik bagiku. Muttafaqun alaih. Di hadis ini Nabi SAW melarang seorang manusia mengangan-angankan kematian karena kesulitan atau kepayahan yang menimpa dirinya. Yang hal demikian bahwasanya seorang manusia kadangkala dia ada kepayahan atau kesulitan yang menimpa, kemudian dia merasa lemah karena beban dan merasa keletihan, kemudian dia mengangankan kematian. merasa lemah dari menahannya, tahammul. Yang Itu merasa ada lemah wawunya, dari, Hah? ada wawunya Ustaz, wayat abu, kan wawunya atof. Iya, dia lemah. Jadi yang demikian itu bahwasanya seorang insan terkadang dia tertimpa suatu kesusahan, kemudian dia nggak mampu untuk menahannya dan dia yat'ab, dia lemah, dia capek, maksudnya lelah. Jadi nyambung iyat yezu anitahamul itu dijadikan satu ya Ustaz artinya. Enggak, Lemah ya dulu. jazu anitahamul itu dia Iya, nggak dijadikan mampu, satu artinya. Ya tidak mampu. nggak mampu untuk menahannya dan dia lelah, Iya, capek, maksudnya. iya benar. Benar. Dan dia tidak mampu atau lemah dalam untuk menahannya, dan dia lelah tercapek, maka kemudian dia mengangankan kematian, dia berkata, wahai Robku, matikanlah aku. Sama saja dia berkata hal itu dengan lisannya atau dengan hatinya. Maka Nabi SAW melarang atas hal demikian. Lalu beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengangankan kematian karena kesulitan yang menimpa dirinya. Karena hal demikian sungguh adalah kebaikan baginya. Enggak, fakot yakunu, karena Oh, terkadang, itu Ustaz benar. Kalau dapat setelahnya film mudhari ya Ustaz. iya, Terkadang karena hal itu terkadang ini baik justru baginya. kebaikan. Nah, jadi kepayahan yang menimpa manusia, kesusahan, kesulitan yang menimpa manusia, ini jangan sampai menjadikan seorang itu berangan-angan untuk meminta kematian. Karena bisa jadi yang menimpa dia itu musibah atau kesusahan, ini baik untuk dia gitu loh, ya kan? Ini baik untuk dia. Maka ini larangan ya, di sini larangan seorang ketika dia ditimpa kesusahan atau kesulitan, dia mengangankan kematian. Mungkin misalnya dia tertimpa hutang yang banyak, atau mungkin dia menghadapi penyakit kanker yang sudah nggak kuat lagi, terus dia mengangankan kematian, ini nggak boleh ya. Walakin akan tapi, Mungkin akan tapi apabila dia diberi musibah dengan suatu kesulitan, maka katakanlah wahai Rob, ya Allah, bantulah aku untuk bersabar di atasnya sampai Allah menolongmu, kemudian kamu bersabar dan hal itu adalah baik bagimu. iya, Adapun apabila adapun seseorang yang mengangankan kematian sementara engkau tidak tahu gitu Ustaz. itu Antara tamannya kamu. Adapun anta tamanna, engkau mengangan-angankan kematian, kamu tuh kata Nabi. iya Ustaz. Yang antara tadri sementara engkau tidak tahu gitu Ustaz. Iya, antara tadi dan engkau tidak mengetahui. Hmm. Terus, Kadangkala ya Ustaz, rubama yakunul maut, kadangkala kematian itu adalah suatu keburukan bagimu uh-uh. dan istirahat tidak akan diperoleh gitu Ustaz. Iya, ya, terkadang kematian yang kau inginkan, yang kau angan-angankan itu justru apa? Syaron, keburukan bagi dirimu, Hmm, iya. tidak Tidak, terhasilkan kenyamanan, istirahat ya, dengan kematian tersebut. ya. Karena laisa kullu mautin rohatan. Semua. Artinya bukanlah setiap kematian itu adalah tempat istirahat sebagaimana perkataan penyair. Tidaklah seseorang yang mati kemudian diistirahat karena kematiannya, hanyalah kematian itu adalah mati Mati badannya saja. kehidupan. Iya, Mati mati badannya badan. saja. Oh, mati badan.
kematian kehidupan saja. Nah, Iya, kesononya ada kelanjutannya kita kan di iya akhirat. hidup lagi, dihidupkan. Dan manusia kadangkala dia mati kemudian dia mati dengan menuju kematian, kemudian dia mati menuju hukuman dan menuju azab kubur gitu Ustaz. Iya, Waliyadzubillah. orang insan terkadang dia meninggal, tapi Mm-mm, dia meninggalnya itu menuju siksaan, mm-mm, waliyadzubillah, dan juga menuju kepada azab kubur, bukan menuju mm-mm. kepada kenyamanan dan istirahat. Ya. Iya. Kemudian wa idza baqiya, Apabila tersisa di dunia, boleh tetap jadi dia hidup, tetap hidup di dunia, tetap maksudnya. Apabila dia tetap hidup di dunia, kemudian maka terkadang gitu, terkadang terkadang ya tibu dia bisa dimaafkan ya Ustaz. ya Minta stati meminta keredoan, meminta taubat. maaf lah, meminta maaf, bisa meminta Minta- maaf kepada Allah dan Ya, dia bertaubat. minta maaf kepada Allah dan bertaubat dan kembali kepada Allah, maka ini menjadi kebaikan baginya. Apabila Ya, gitu. eh, sebuah kesulitan atau kepayahan itu menimpanya, Menimpa lalu dia kamu, tidak menimpamu, nah, lalu kamu tidak mengangankan kematian. itu la nafi itu. Oh, Lanahi, latih. afwan. Lanahi. Eh, Jika kesulitan menimpa engkau, fala tatamannal maut. Janganlah engkau ya, mengangankan jangan. kematian. Ya, bila kesulitan menimpamu, maka janganlah engkau mengangankan kematian. Yang hal demikian gitu ya, Ustaz. Kalau wa izakana, yang hal demikian Rasulullah SAW melarang Iya, seseorang mengangankan jika kematian. jika jika Rasul Shallallahu Alaihi Hmm, Wasallam melarang seseorang untuk berangan-angan dengan kematian karena suatu kesusahan yang menimpa dia, mm-mm. maka bagaimana? Maka bagaimana dengan seorang yang membunuh dirinya Mm-mm. apabila kesulitan Apabila, menimpanya? iya, Sebagaimana dijumpai sebagian orang-orang yang bodoh yang iya, apabila musibah nazalat bihimul madoiku orang yang sempit dadanya. Eh, doik Ustaz, cari-cari di ada, kamus orang yang sempit. ada itu kesempitan, kesempitan sama maknanya kesempitan, kesusahan, Berarti kepayahan, ya, bagi apabila kesempitan menimpanya, lalu mereka mencekik jiwa mereka ya Ustaz. Kemudian iya memotong, gandir, gantung diri, menggantung diri mereka, gantung diri aja berarti ya. diri mereka lah gitu Gantung ya. diri. Kemudian auna haruha, memotong gitu Ustaz, urat nadi Iya, mungkin Ustaz, mereka bunuh diri. menyembeli diri mereka, memotong lehernya. Ini kan cuma Oh bahasanya. iya, iya bahasanya. Atau Atau mereka makan racun atau yang iya, sejenis hal itu. Karena hal yang sebentar, sebentar ya. Jadi di sini Rasul di sini si Syah ini ingin memberikan apa istilahnya contoh kias contoh. Hmm. kias aula. Kalau Rasul saja melarang untuk berangan-angan mati bagi seorang yang dia tertimpa kesusahan, maka bagaimana dengan orang yang membunuh dirinya? Ini lebih parah. Hmm. Bukan lagi berangan-angan, tapi memang dia menginginkan kematian hingga membunuh dirinya. Ini lebih parah. Ya. Hmm. Terus Fa'inna fa'inna Karena sungguhnya yang demikian ini mereka berpindah mereka dari azab hmm, satu azab ke azab yang lebih besar, yang lebih berat gitu Ustaz, yang darinya. lebih parah. Ya, lebih parah. Maka mereka justru tidak beristirahat dengan Tidak kematian bisa, itu. tidak bisa beristirahat dengan tenang. Iya, lakin intakolu, tapi mereka justru berpindah dari satu azab ke azab yang lebih lebih berat. Karena yang Iya, demikian itu orang yang karena orang yang orang membunuh bunuh jiwanya dirinya akan diazab dengan apa yang dia telah membunuh dirinya di neraka jahanam. Mereka kekal dengan kekekalan yang selama-lamanya. iya ini Sebagaimana datang apa Ustaz? dikalkan dalam neraka selama-lamanya ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Datang dalam sebuah hadis Nabi SAW, jika seseorang membunuh dirinya dengan besi, iya, Khonjar itu berarti golok sangkur Ustaz di kamus. pokoknya pisau yang besar lah, Ya, pisau pisau besar ya. besar. Ya, Belati ya mungkin Ustaz. apa Golok. gitu.
atau pisau, sikin, atau pisau. paku, mismar, Iya. paku, atau yang selain hal itu, karena sungguhnya di hari kiamat nanti di neraka jahanam dia akan ditusuk Dia dengan akan besi yang menusuk dia diri akan yat anu nafsahu, berarti dia akan menusuk dirinya gitu, Ustaz. dengan besi ini kan dikatakan karena Hmm, orang yang li'anna alladzi yaqtulu nafsahu yu'adzabu bima qatala bihi nafsahu. Orang yang membunuh diri maka dia akan diazab dengan sesuatu yang dia bunuh diri dengannya itu. Kalau dia bunuh diri dengan pisau nanti diazab membunuh diri dengan pisau tersebut lagi di akhirat. Kalau dia membunuh diri dengan lompat dari gunung, maka nanti di akhirat dibikin gunung, lalu dia akan bunuh diri dari gunung itu. Gitu ya Ustaz, balasan orang yang bunuh diri, Ustaz. Diazab sesuai dengan cara Sesuai dia dengan kalau dia membunuh dirinya tadi dengan apa? Dengan besi, misalnya dengan golok dia tusukkan ke dadanya atau dia gorok lehernya atau dengan paku tancapkan ke dadanya, maka nanti dia akan menusuk dirinya juga di akhirat tersebut. Sebagaimana dia Maksudnya membunuh juga di dunia. di nerakanya dia nusuk sendiri apa Allah yang maksudnya Dia malah ini jahanam yat'anu nafsahu, dia menusuk dirinya sendiri. Sebagaimana ketika dia melakukan waktu di dunia bunuh dirinya itu. Kan gini nih, antum perhatikan lagi di sini. Orang yang bunuh diri ini kan dia berpindah dari satu azab menuju azab yang lebih parah. Nah, kan sungguhnya orang yang membunuh dirinya, dia akan diazab sesuai dengan cara dia ketika membunuh dirinya. Diazab seperti itu. Kalau dia membunuh dirinya dengan besi, dengan pisau misalnya, dia menunjukkan ke dadanya, nanti sama di akhirat pun dia akan menusukkan dirinya dengan pisau itu. Kalau nanti di bawahnya disebutkan kalau dia bunuh diri dengan minum racun, nanti akan dikasih racun, minum terus racun itu nanti di akhirat, di jahanam. Kita baca lagi, terus kita baca teruskan dulu ya. Yat'anu nafsahu bihadil hadidati allati qatala biha nafsahu. Coba diartikan lagi. Karena sungguhnya nanti di yaumul qiyamah di neraka jahanam dia akan menusuk dirinya sendiri sebagaimana dengan besi-besi ini, sebagaimana dia telah membunuh dirinya ketika waktu di dunia gitu, Ustaz. Terus Wa in kalau dia qatala membunuh, wa in terus qatala nafsahu bisumin, apabila dia membunuh dirinya dengan racun, maka sungguhnya dia telah merasakannya nanti dia akan merasakannya di neraka jahanam. enggak, antum jangan hasa. Ini hasa itu hasa sama hasa. Ini yata hasa dari kata hasa. Panjang Bukan. hasa. Saya cari di Itu kamusnya pelajaran. tahassa, Ustaz. Tahassa. Filna Kalau antum kisah, Ustaz. kalau antum pakai hasa, ya husu, ini merasakan. Tapi kalau hasa, ya tahassa, ini akan menghirup, akan meminum atau menghirup. Iya. Itu ada alifnya kan tuh, ya tahassa panjang. Itu maksudnya kalau lagi masih jadi madi, Ustaz, saya carinya di ma'ani jadi fil nakis pakai alif maksuro gitu, Ustaz. Jadi filnya tahassa. Salah, Kalau Ustaz. kalau antum cari di kamus internet ya atau di Ma'ani, kamu tulisnya tahassa panjang gitu. Iya. Artinya bukan merasakan berarti ya. Enggak, kalau Tahassa. hassa itu merasakan. Ya apa tahassa merasakan ya tahassa. Tapi kalau ya tahassa panjang itu menghirup. Ya apa menghirup menyedot racun itu. Hu itu kembali ke sumin ya, Ustaz. Ya Ya, tahassa, dia akan menghirupnya di neraka jahanam. Wa in qatala nafsahu bitaradi, apabila dia membunuh dirinya dengan jatuh dari sebuah gunung, karena sungguhnya itu insaf yunsabuha akan ditegakkan bagi dia gunung, akan dibuatkan gunung bagi dia. gitu. Maka akan dibuatkan atau ditegakkan baginya gunung di jahanam yang dia akan Kemudian jatuh dia darinya selamanya, kekal. jatuh. Dan begitu seterusnya. Wa halumma jaron itu begitu seterusnya, Ustaz. Dan begitulah seterusnya. Lebih Saya parah baru kan, dapat. berarti bunuh diri kan lebih parah, lebih asyad. Mendingan di dunia nahan kesusahan kan. Ini lebih parah kalau untuk yang membunuh dirinya. Terus fa'akulu, Ini Syekh Saimin yang berkata. ya Syekh Utsaimin, maka Berkata katakan apabila Nabi SAW melarang seorang untuk mengangankan kematian karena
kesulitan yang menimpa dirinya, maka sungguhnya hal ini lebih berat lagi gitu ya Ustadz. Orang yang Nah, maka sungguhnya lebih besar lagi dari hal tersebut, dari mengangankan kematian adalah yaitu orang yang bunuh dirinya sendiri dan ya bersegera Badaro menghadap Allah. yubadiru, Ya bersegera menghadap Allah dengan bersegera dirinya. menghadap Allah. Oh, maksudnya ya berburu mati. Dirinya. Nasallallahu alaihi kita mohon pada Allah selamatan. Oh, jadi Masya Allah Ustaz, saya baru tahu nih Ustaz yang tentang azab orang bunuh diri. Ya, antum bisa cari di hadisnya, itu ada hadisnya ya. Talik nomor Iya, 1 berarti antum qadama takhrijuhu safha mi'atain wa isnain wa ishrin. Antum cari di halaman 222 telah terdahulu hadisnya itu. Cuma kita nggak tahu nih, belum lihat ya. Halaman 222. Ini halaman 247. Ya, antum cari aja di internet pengetahuannya. Bisa. Cari tentang hadis hukuman orang yang bunuh diri. Mungkin ada di situ. 61 sekarang. Jadi ini maksudnya di sini beliau ingin mengingatkan ya. Jadi mendingan kita menahan kesulitan, menahan kepayahan, menahan kesempitan di dunia ini daripada sampai bunuh diri. Jangankan bunuh diri, mengangankan kematian saja tidak boleh, apalagi sampai bunuh diri. Tapi berikutnya ini. Nah, Ustaz. Ibu ini ya. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinna Rasul alaihi salatu wassalam lamma naha an syai'in kana min adatihi idza kana lahu badilun minal mubahi an yadhkura badilahu minal mubahi kama hiya tariqatul Qur'ani. Qala Allah subhanahu Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna. Al-Baqarah 400. Falamma nahallahu an kalimati ra'ina bayyana lana al-kalimatal mubahata qala wa qulu zurna. Walamma ji'alin nabiyyi alaihi salatu wassalamu bitamrin jayyidin istankarahu wa qala ma hadha akulu tamrin khaybara akulu tamri khaybara akulu tamri khaybara hakadha. Pertanyaan. Qalu la wallahi ya Rasulullah inna linashtariyas la Naam. Inna tariyas so'a min hadha biso'ina. Biso'aini ya. Biso'aini. Waso'aini bisalasati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taf'al. Lakin bi'il jama'a bid-darahima. Thumma bata' bid-darahima janiban. Yakni tamron tayyiban. Falamma mana'ahu bayyana lahul wajhal mubaha. Huna qala la yatamannayanna ahadukumul mautat lidurrin nazala bihi fa in kana labudda fa'ilan falyaqul Allahumma ini ma'alimtal hayata khairan li wa Allahumma ahyini. Apa ya? Allahumma ahyini. Na'am. Ya. Allahumma ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Fatahalakal baba lakinnahu babun salimun lianna tamanniyal mauti yadullu ala dajril insani wa adama sabrihi ala wadami yadullu ala adami sabrihi. Itu yadullu ala dajril insani wa adami sabrihi. Wa adami sabrihi ala qada'illahi. Lakinna hadha du'a Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Hadha du'a'u
wakalal insanu fihi amrohu ilallahi li'annal nama Ustaz? Iya benar, li'anal insana Li'annal insana la ya'lamul ghaiba wa yakilul amru fayakilu oh iya Masya Allah fayakilul amru ila alimihi azza wa jalla ahini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafatu khairan li. Diulang-ulang. Udah Ustaz itu segitu. Akan tetapi Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika melarang sesuatu seperti biasanya jika maka ini jawabannya. Tatkala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari suatu, maka termasuk dari kebiasaannya adalah, gitu maka ya. termasuk kebiasaannya adalah jika ada pengganti yang boleh dilakukan, maka Rasulullah akan menyebut ganti dari cara yang boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan, maka Rasulullah akan menyebutkannya. Dia menyebutkan penggantinya. Menyebutkan penggantinya. Ini gimana ya Ustaz? Sebagaimana Thariqatul Quran. Sebagaimana metodenya Al-Quran. Metodenya. Al-Quran. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ro'ina, tapi katakanlah unturna. Kan artinya sama ya? Iya, tapi kan yang ro'ina ini dilarang, kemudian diganti dengan yang dibolehkan. Surat Al-Baqarah ayat 104. Maka ketika Allah melarang kata ro'ina, Allah menjelaskan kepada kita kata yang boleh diucapkan, yaitu undurna, katakanlah undurna. Kemudian ketika didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam kurma yang bagus, beliau tidak mengenalinya dan berkata, apa ini? Gitu ya. Apakah semua kurma Khaybar ini seperti ini? Kemudian yang berkata siapa itu? Lalu mereka para sahabat mengatakan, para sahabat berkata, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya kami membeli satu sok dari kurma ini dengan 2 sok. Jadi kami membeli satu sok kurma ini dengan harga 2 sok gitu, dengan 2 sok. Dengan harga 2 sok dan membeli 2 sok ini dengan harga 3 sok. Iya. Dengan harga 3. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu tidak boleh berbuat itu. Ya, jangan kamu lakukan seperti itu ya. Tetapi jualah kurma semuanya. Jualah kurma semuanya dulu, ya kan, dapat duit baru beli yang bagusnya. Nah, tetapi jualah semua dengan beberapa dirham, maksudnya seharga beberapa dirham. Kemudian belilah dengan beberapa dirham itu janiban, yaitu kurma yang bahkan gini kan, jadi kurmanya tuh punya sahabat tuh jelek ya, ada kurma yang bagus. Nah, kurma yang bagus ini 1 sok dibeli dengan kurma yang jelek 2 sok. Kemudian kalau beli 2 sok kurma bagus dengan harga 3 kurma sok yang jelek. Nah, kata Nabi jangan lakukan seperti itu. Caranya gimana? Punya kamu kurma yang jelek, jual dulu semuanya. Nanti dapat duit, dapat dirham, kamu beli kurma yang bagus itu. Gitu caranya. Maka tatkala beliau melarangnya, Rasulullah jelaskan cara yang boleh. Iya, jadi ini memang sudah kebiasaan ya. Jadi kalau sesuatu itu dilarang, terus ada penggantinya yang dibolehkan, pasti akan diganti dengan yang dibolehkan itu caranya.
Nah, Dia akan menjelaskan cara yang dibolehkan. Ini thariqahnya, metodenya Al-Quran dan juga kebiasaan Nabi. iya. Ya bisa juga kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau melarang sesuatu kepada seseorang atau kepada siapapun, kemudian ada yang lebih dibolehkan, nah kita ganti dengan yang dibolehkan caranya. Ya. Di sini, di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, janganlah seseorang di antara kalian menginginkan kematian Iya, karena mengamankan kematian. karena musibah yang menimpanya. Iya. Jika terpaksa harus melakukan, maka katakanlah tuh, Iya, ya Allah. ya, wahai ya Allah, hidupkanlah aku. Jika hidup lebih baik, gitu. Jika engkau tahu hidup, gitu, Ustaz. Jika Iya. engkau tahu hidup itu lebih baik bagiku, matikanlah aku. Jika Kematian baik untukku gitu aja. lebih baik bagiku. Nah ini kan kalimat yang dibolehkan ini kan ya. Nah, Nah, kalau tadi berangan-angan tidak boleh, kemudian diganti dengan kalimat yang boleh ini. Terus? kemudian Rasulullah membukakan pintu bagimu, akan tetapi itu pintu keselamatan, Pintu yang selamat, pintu yang dibolehkan. pintu yang Mana dibolehkan. pintunya mana nih pintunya? Karena mengharapkan kematian menunjukkan atau menunjukkan rasa kecewa seseorang. Menunjukkan rasa ketidaksabaran seorang insan. Ini kan dua, Ustadz. Kan dojerin itu kan kayak kesal, kecewa. Iya, dia lawan dari sabar. Nah, Pak, berarti menunjukkan rasa kecewa seorang insan dan ketidaksabaran seseorang terhadap qada Allah. Iya. Akan tetapi dengan membaca doa ini yang tadi itu Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Doa ini berarti orang tersebut berarti seseorang mewakilkan atau menyerahkan urusannya kepada Allah. Menyerahkan Urusannya kepada Allah. Pada Allah. Karena seorang insan itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Iya, perkara kedepannya kan dia nggak tahu apakah ketika kematian dia itu baik atau tidaknya, dia nggak tahu ya. Karena itu segala urusannya yakin, bukan segala, dia memasrahkan. Wakala yakilu, memasrahkan urusannya. Ia memasrahkan urusannya kepada yang maha mengetahui. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Terus diulang lagi tuh doanya ya Ustaz. Ya, ini hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku dan wafatkanlah aku jika memang wafat itu baik untukku. Ini doa yang bagus ya. Sisi yang dibolehkan, pintu yang dibolehkan, pintu yang selamat yang dibuka oleh Nabi untuk kita. Kalau memang harus melakukan ataupun kalau memang tidak kuat dengan kesulitan ataupun kesempitan yang menimpa kita ya. Tapi yang afdal tetap seorang insan itu bersabar dan diihtisab. Terus ini berikutnya satu lagi yang terakhir ya. Siapa ini? Ustaz. Siapa ini? Murwa. Oh, Murwa terakhir. Baik. Bismillah, tamannil mauti isti'jalun minal insani bi an yaqta Allahu hayatahu wa rubbama yahrimu min khairin kasirin rubbama yahrimuhu min at-taubati wa ziyadatil a'mali sholihati wa lihada fil hadisi ma min mayyitin yamutu illa nadima fa in kana musinan nadima an la yakuna zdada wa in kana musian nadima an la yakuna ta'taba. Iya. Ista'taba min dzambihi wa talabal utsba wa hiyal ma'dziratu
Fa'in qala qailun kaifa yaqulu Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairali wa tawaffani ma alimtal wafata khairali. Naqulu na'am li'anna Allah subhanahu ya'lamu ma sayakunu ammal insanu fala ya'lamu kama qala Allahu kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Suratun Namal al-ayatul khamisatu wasittuna. Wa suratul Luqman al-ayatul rabi'atu wassalithuna. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Fa anta la tadri qad takunu al-hayatu khairan laka wa qad takunul wafatu khairan laka. Wa lihada yanbaghi lil insani idza da'a li syaksin butulil umri ayyuqayyida hada fayaqulu atallahu baqa'aka ala ta'atihi hatta yafitu li bihi khairun fa in qala innahu qad Putus-putus suaranya Umur wa. Fa'in qala qailun. fa in qala qailun innahu qad ja'a tamannil mauti min Maryama binata Imrana haitsu qalat ya Min laitani. Maryam binati. Bagaimana Ustaz? Min Maryama. Nama Ustaz min Maryama oh Ibnati apa ibnata? dari Maryam, yakni putrinya Imran. Berarti apa ini? Oh, min Maryam ibnati Imrona. Ya, Haitsu nggak mau ya. nama Ustaz. Haitsu qalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasiyam mansiya. Surat al-ayat al-1 wal ishruna wa kaifa waqa'at fi ma fihi nahyu wal jawabu an dzalika an naqul wal an. Putus. Bentar Ustaz, pindah dulu. Seorang Ustaz. Fa in qala qailun innahu qad jaa'a tamannul mauti min Maryama binati Imrana haitsu qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Maryam al-ayatus salisatu wal ishruna. Kaifa waqa'at fi ma fihi nahyu wal jawabu an dzalika an naqula awalan yajibu an na'lama anna syar'a man qablana idza warada syar'una bi khilafi falaysa bi hujjatin li anna syar'ana naskhu kulli ma sabaqahu minal adyani. Saniyan anna Maryam lam yatamannal mauta lakinnaha bukan ya tamanata. Oh, no, Ustaz. Ya Ustaz. Anna Maryama lam tatamannal mauta lakinnaha tamannatil mauta qabla hadhil fitnati walau bakiyat alfa sanatin. Al-muhimmu antamuta bila fitnatin wa mitlu qawlu Yusuf alaihi salatu wassalam anta wali fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Suratu Yusuf al-ayatul wahidatu wal mi'atu. Laisa ma'nahu su'alallahi an yatawaffahu bal huwa yas'alu an yatawaffahu Allahu 'alal insani wa hadza la ba'dihi ka'an taqul Allahumma
tawaffani 'alal islami wa 'alal imani wa 'alat tauhid wal ikhlasi au tawaffani anta radin anni wa ma asbaha dzalika. Artinya itu berharap kematian atau mengangan-angankan kematian merupakan ketergesa-gesaan dari seorang insan agar Allah segera menghentikan atau memutus kehidupannya. Iya, dengan cara Allah memutuskan kehidupannya. Terus warubbama. Warubbama ini Ustadz, kemungkinan Ustadz. Ya, dan kemungkinan atau terkadang ini kembalinya ke Allah Ustadz filenya. iya, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menghalangi dia. Nah, Ustadz. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menghalangi dia dari kebaikan yang banyak, dari bertaubat, dari bertambahnya amal soleh, karena ini telah datang dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang mayit meninggal kecuali dia menyesal. Jika dia orang baik, maka dia menyesal kenapa dia tidak menambah amal kebaikannya. Pelan-pelan, artikannya pelan-pelan. Jangan terburu-buru, artikannya pelan-pelan saja. Ulang lagi. Saya ulang. Tidaklah sebuah mayit. Bagaimana Ustaz? Ya, tidaklah sebuah mayit yang dia meninggal, melainkan tidaklah seorang mayit dia meninggal, melainkan dia dalam keadaan menyesal atau dia menyesal. Jika dia orang baik, maka dia menyesal kenapa dia tidak menambah amal-amal kebaikannya. Jika dia berdosa, dia menyesal pula mengapa semasa hidupnya dia tidak bermaksud minta maaf, minta kerinduan dan meminta ampunan. Iya, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya dan meminta maaf. Sebentar, dibalik dulu nih Adelin. Itu tolabal utbah, meminta keridhaan, meminta ampunan atau minta maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyal ma'dzirah, ma'dzirah itu minta keridhaan, meminta apa ya istilahnya? Ya keikhlasan, meminta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunan lah gampangannya ya. Jika ada yang mengatakan, teruskan. Jika seseorang berkata, bagaimana dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika engkau mengetahui bahwa wafatku itu lebih baik bagiku. Kita menjawab, iya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Adapun insan maka tidak mengetahui hal itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 65 yang artinya, katakanlah tidak ada seorang pun baik di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kemudian dalam surat Al-Luqman ayat 34 yang artinya tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti apa yang dia kerjakan besok. Begitu pula tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Wa ma tadri, dan tidaklah engkau. Itu anta ya. Dan tidaklah jiwa ya. Dan tidaklah sebuah jiwa itu mengetahui apa yang akan dia usahakan besok. Dan tidaklah sebuah jiwa itu mengetahui di bumi mana dia akan mati ya. Apaan, bukan anta ya, jiwa ya. Ulangi lagi sekali lagi. Iya, ulangi sekali lagi. Yang wa ma tadri. Wa ma tadri. Ustaz. Surat An-Naml ayat 65 yang artinya wa ma tadri nafsun, dan tidaklah seorang jiwa mengetahui apa yang akan dia lakukan besok, dan tidaklah seorang jiwa dia mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Iya, terus Pak Anta 34
Fa'anta, maka engkau tidak mengetahui kehidupan di dunia lebih baik bagimu dan wafatmu itu lebih baik bagimu. Karena hal ini seharusnya atau semestinya bagi seorang manusia jika dia berdoa untuk seseorang untuk mendoakan kepanjangan umurnya, Ustaz. Ya, jika Agar seorang berdoa mendoakan seorang dengan panjang umur, maka hendaklah ditakdir, dibatasi. Ya, agar dia membatasi ini, maka ia berkata, semoga Allah memanjangkan umurmu agar tetap berada di atas ketaatan kepadanya sehingga kebaikan senantiasa berada di sepanjang umurmu. Iya. Maka jika seseorang berkata, sesungguhnya meminta untuk disegerakan kematian ini terjadi pada Maryam. Sesungguhnya telah datang angan-angan kematian dari Maryam. Maryam pernah berangan-angan untuk mati. Maryam putrinya Imran pernah berangan-angan mati ketika dia mengatakan dalam Al-Quran, ya terus kan? Sesungguhnya menginginkan kematian atau berangan-angan kematian ini telah datang dari Maryam putri Imran ketika dia berkata dalam surat Maryam ayat 23 yang artinya seandainya saya mati sebelum ini dan menjadi seseorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya. Maka bagaimana dengan Maryam putri Imran bisa berada pada sesuatu yang di dalamnya itu terdapat larangan? Iya, jadi bagaimana Maryam putri Imran dia terjatuh dalam larangan ini gitu. Ya, terjatuh pada sesuatu yang di dalamnya ada larangan, maksudnya terjatuh dalam larangan ini. Maka jawaban dari yang demikian itu kita katakan yang pertama, wajib kita mengetahui sesungguhnya syariat orang-orang sebelum kita itu tatkala syariat kita datang dan terjadi perbedaan dengan syariat sebelumnya, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena sesungguhnya syariat kita menghapus atau membatalkan setiap syariat sebelumnya yang datang. Iya, jadi kan di sini katakan perlu kita ketahui kalau syariat kita, syariat orang-orang sebelum kita itu berbeda dengan syariat kita, maka syariat yang belakangan orang-orang terdahulu itu bukanlah hujah. Kenapa? Karena syariat kita menghapus syariat mereka. Ini yang pertama jawabannya ya. Ini kan bukan subat lah hitungannya ya, iskal. Kalau ada iskal, kok bisa katanya mengangan-angan kematian tidak boleh. Tapi kenapa Maryam dalam ayat ini mengangan kematian? Nah ini jawabannya tadi. Yang pertama, syariat sebelumnya tidak berlaku untuk kita karena menyelisih syariat kita, alasannya itu. Yang kedua, sesungguhnya Maryam tidak menginginkan kematian, akan tetapi dia menginginkan kematian sebelum fitnah ini terjadi. Seandainya dia hidup 1000 tahun, yang terpenting dia meninggal bukan dalam keadaan fitnah. Iya, tanpa fitnah ya. Misal, perkataan Yusuf alaihi salatu wassalam dalam surat Yusuf ayat 101, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Maka makna dari doa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bukan meminta kepada Allah agar segera mewafatkannya, kan tetapi Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam minta kepada Allah mewafatkannya agar tetap berada di keislaman, dan ini tidak mengapa
Seperti engkau mengatakan, ya Allah, wafatkanlah aku di atas keislaman, keimanan, tauhid, dan keikhlasan. Atau wafatkanlah aku dalam keadaan engkau ridho terhadapku, dan doa yang menyerupai yang demikian itu. Ya, jadi kalau ini kan doa bukan angan-angan ya, doa ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Nah ini doa, tidak masalah ini, tidak masalah. Beda dengan orang yang memang menginginkan kematian, berangan-angan kematian. Ini perlu dibedakan. Insyaallah ya, cukup yang sini ya. Tinggal berapa orang ini? Ya, sebentar. Baik, cukupkan sampai sini ya. Naktafi bihadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.